Alhamdulillah baru saja kita selesai melaksanakan sholat berjamaah, sholat asar sore. Udah udah kecium loh bau Ramadannya. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan terus ya sampai kita bisa betul-betul menikmati bulan suci Ramadan dari mulai sahur bersama bareng-bareng keluarga, lalu sholat tarawih, buka puasa bersama, menahan haus, lapar dan dahaga bersama. Insya Allah kita akan lanjutkan apa yang harus dipersiapkan menjelang bulan suci Ramadan. Ada 10 poin yang dipersiapkan oleh para sahabat, ketika menyambut bulan suci Ramadan. Apa aja itu? Yuk kita langsung ke sana. Nih Kaiman lagi baca, tuh datang mereka. Alhamdulillah. Sini. Ayo duduk yuk. Kita terus ini obrolan kita tadi. Ya. Udah sholat ya? Tadi sholat apa? Sholat asar. Emang sholat dalam satu hari berapa waktu? 5 waktu. Pertama sholat? Kedua sholat? Zuhur. Ketiga sholat? Keempat? Kelima? Isya. Di bulan suci Ramadan nanti ada sholat baru. Sholat apa? Sholat tarawih. Persoalan sholat tarawihnya beberapa rakaat? Ada yang 11 rakaat, ada yang 20, ada 3 rakaat. Kalian biasa sholat yang berapa rakaat? 11. Seneng ya? Cepat. Kenapa? 2 gitu. Baik teman-teman yang disayang Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, Kaiman baru saja bongkar-bongkar nih cerita membaca apa saja teman-teman yang dipersiapkan sama sahabat ketika mau menyambut bulan suci Ramadan. Mau tahu nggak? Biar kita sama-sama belajar, Kaiman pun belajar, teman-teman di rumah juga belajar. Kita minta Rangga baca satu-satu. Coba Rangga, apa saja 10 cara dan kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat ketika menyambut bulan suci Ramadan? Coba Rangga, yang pertama. Terus? Para ulama menyebutkan bahwa dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Masya Allah. Tuh para sahabat dulu ya, para ulama menyebutkan dulu para sahabat 6 bulan sebelum bulan puasa itu udah berdoa sama Allah supaya apa? Supaya mereka dipertemukan kepada bulan suci Ramadan. Dia berdoa sungguh-sungguh tuh, minta sama Allah, karena nggak semua orang bisa jumpa bulan Ramadan tahun depan. Tahun ini kita ketemu, belum tentu puasa depan kita bisa ketemu. Maka para sahabat dulu gitu, ya Allah pertemukan aku 6 bulan ke depan dengan bulan suci Ramadan. Saking ditunggu-tunggunya itu bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Kita kapan kalian doa minta dipertemukan bulan suci Ramadan? Hah? Doa juga? Kamu doa juga nggak? Beneran? Emang kamu rindu gitu bulan puasa? Teman-teman juga rindu bulan puasa? Yuk kita punya kesempatan berdoa, semoga kita dipertemukan nih, sampai kita bisa menikmati indahnya sahur bersama, buka puasa bersama, kan gitu ya Diandra. Nah, apa yang kedua? Yang kedua baca lagi, dengerin ya. Ampunan dan bertaubat kepada Allah. Terus bertaubat dianjurkan juga untuk senantiasa berhati-hati akan menahan diri dan bersikap para sahabat biasa melihat makanan atas segala ahli yang telah diperbuat untuk membalaskan hati dan dosa jasmani dari dalam waktu bulan
Ramadan, para sahabat melakukan amalan ini untuk menyambut bulan Ramadan. Masya Karena Allah. sesungguhnya puasa tidak hanya membersihkan jasmani namun rohani juga. Persiapannya sampai 6 bulan tuh Paris Diandra. Persiapannya 6 bulan teman-teman para sahabat. Setelah berdoa supaya bisa dipertemukan bulan suci Ramadan, ternyata para sahabat juga memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah, minta ampun. Panjang umur tapi banyak dosa, mau nggak? Wih, kayak Fir'aun dong ya. Wih, serem. Umurnya panjang tapi dosanya banyak. Nauzubillah min dzalik. Jadi selama 6 bulan itu setelah berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan bulan suci Ramadan, para sahabat. Tapi setelah 6 bulan itu juga para sahabat senantiasa memohon ampun dan minta maaf, istighfar atas segala hilaf, karena menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu bukan cuma membersihkan apa tadi? Jasmani, tapi juga membersihkan rohani. Itu penting. Hati siapa yang pengen bersih, angkat tangannya. Wow, teman-teman belum ada yang angkat tangan tuh. Hati siapa yang pengen bersih? Wow, udah ada yang angkat tangan tuh. Tuh ada yang angkat tangan tuh ya. Itu poin kedua. Yang ketiga, kalian mau baca nggak? Rangga aja lagi deh. Baca lagi Rangga yang ketiga, Rangga. Menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh. Hal yang tidak kalah penting diperhatikan para sahabat yakni menjaga kesehatan saat menjalani Ramadan. Kondisi tubuh harus stabil agar dapat dengan yang dan menjalankan berbagai kegiatan. Wow. Menjaga kita tidak makan setiap berkah dan mukjizat di bulan tersebut bisa terlewatkan. Wow. Menjaga kesehatan. Gimana bisa beribadah dengan tenang, dengan fokus Diandra, kalau tubuhnya sakit, kalau tidak hati-hati sehingga dia kecelakaan. Wah, dia nggak jaga kesehatan dan nggak menjaga kesempurnaan tubuhnya. Gimana bisa sempurna puasanya? Maka para sahabat saat itu menjaga kesehatan setiap kali menjelang bulan suci Ramadan supaya dia fit, sehat. Karena malamnya tarawih, siangnya tidak makan, puasa, kurang lebih begitu. Kita juga begitu. Jangan naik-naik pohon, mau puasa naik-naik pohon, jatuh. Wih. Wih, kepalanya duluan lagi. Pingsan. Besoknya di rumah sakit. Gimana mau puasa kalau teman-teman sakit? Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, apa yang baca sekarang? Kayak mana yang baca yang keempat? Mendalami ilmu agama. Nah, Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Jadi ini kesempatan kita untuk belajar banyak apa itu puasa, bagaimana cara supaya puasanya diterima sama Allah. Itu ajaran kita buat belajar, benar-benar bisa menambah ilmu, karena kita akan punya banyak waktu luang tuh. Apalagi teman-teman gak sekolah kan, selama bulan puasa pastinya begitu. Itu yang keempat. Yang kelima, nah sekarang Rangga lagi yang baca. Menggantikan pusat yang tertinggal. Menggantikan Pusat puasa. Nah. yang tertinggal. Menggantikan pusat. Menggantikan puasa yang tertinggal. Bagi sahabat yang pernah mengalami haid yang terjadi di bulan Ramadan sebelumnya hingga mereka tidak melaksanakan ibadah puasa, maka mereka akan segera menggantikannya sebelum bertemu Ramadan kembali. Nah, harus mengganti puasa yang kemarin pada batal. Emang ada yang batal? Iya dong. Misalkan ada ibu-ibu yang melahirkan, kan dia harus minum obat, dia pasti batal. Oh, ada perempuan, ibu-ibu yang haid,
perempuan-perempuan yang haid yang sudah balik itu nggak boleh puasa, dia Diandra nggak boleh puasa, itu Rangga dan Faris. Mereka tapi wajib menggantikan puasanya ketika di bulan-bulan sebelum Ramadan. Jadi mempersiapkan diri termasuk mengganti puasa, teman-teman. Jadi kalau ada mama, ada kakak perempuan yang waktu itu sudah batal, lalu wajib mengganti. Siapa saja sih yang wajib mengganti? Yang dia batal. Yang boleh batal siapa saja? Mereka yang berhalangan, sakit, dan lain-lain. Yang kelima, para sahabat juga dulu, yang keenam, para sahabat juga dulu sudah mulai meninggalkan semua jenis perselisihan. Jadi mulai tuh dia udah nggak mau berselisih, ada sesuatu yang tidak nyaman sama temannya, pernah berkelahi, pernah adu pendapat dan berujung berkelahi, itu segera minta maaf. Coba minta maaf, maafin. Maaf ya Farid. Gitu, kamu emang nggak punya perselisihan? Minta maaf. Maaf ya Faris, gitu. Maaf ya Rangga, Abah juga begitu. Lalu yang ketujuh, teman-teman, berkumpul dengan orang-orang baik. Kenapa harus berkumpul dengan orang-orang baik di sini? Abu Daud dan Tirmidzi menyampaikan sebuah riwayat hadis. Baca deh, apa hadisnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agama seorang sesuai dengan agama tidaknya hendak kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Wow. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama seseorang sesuai dengan agama temannya, teman dekatnya. Nah, rata-rata teman dekat kita pasti satu agama. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Jadi kita mau tahu teman dekat kita siapa? Itulah kita. Orang yang senang di bengkel, pasti teman dekatnya bengkel. Ya, pasti berdekatan dengan bau bensin, begitu kan? Ya, siapa teman dekatnya? Orang yang teman dekatnya adalah peternak, pasti dia akan berdekatan dengan kotoran peternakan. Nah, disitulah kita mulai meninggalkan perselisihan di antara kita semuanya. Jangan pernah mempertahankan perdebatan sehingga di bulan suci Ramadan kita masih punya banyak musuh, masih senang berantem, masih suka ejek-ejekan, apalagi nyebut nama bapak. Iman-iman. Anaknya Pak Iman dipanggil Iman-Iman. Iman-Iman. Amin-amin. Amin Iman. Imun. Nggak boleh. Apalagi sampai ngeledek nama orang tua. Itu yang kedelapan. Yang ketujuh. Lalu yang kedelapan nih, memperbanyak amal baik. Salah satu amalan yang dilakukan oleh para sahabat, dengerin. Salah satu amalan yang dilakukan oleh para sahabat adalah ketika di bulan Sya'ban, ngapain mereka? Mereka berpuasa dan beramal baik. Jadi di bulan Sya'ban itu disunahkan berpuasa. Bukan cuma Senin Kemisnya, di hari-hari biasa juga boleh berpuasa. Di bulan Sya'ban itu begitu. Nah, ini Usama bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah. Ya. Usama bin Zaid nanya ke Rasulullah. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau puasa dalam satu bulan dibandingkan bulan-bulan lain seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, yang kesembilan nih teman-teman. Yang kesembilan, berserah diri kepada Allah. Berserah diri, menyerahkan diri kepada Allah. Para sahabat Rasulullah tentu memiliki pemahaman yang tinggi perihal kat, yang nyapu kat. Kita ulang ya. Nah, teman-teman, ini yang kesembilan. Yang kesembilan adalah berserah diri kepada Allah. Para sahabat Rasulullah tentu memiliki pemahaman yang tinggi perihal Islam karena kedekatan dan bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tentang berserah diri kepada Allah
para sahabat menyerahkan semua ketentuannya kepada Allah, memasrahkan diri semua hasilnya kepada Allah. Jadi banyak orang yang kadang-kadang dia melakukan semua aktivitasnya, dia yakin kalau dia akan diterima, dia yakin akan berhasil, dia yakin akan mendapatkan kesuksesan. Padahal ketentuan hasil itu milik siapa? Ketentuan hasil milik Allah. Tapi terus perjuangan untuk bisa diterima menuju hasil yang baik itu milik kita, supaya semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir teman-teman, yang ke-10. Ini yang ke-10. Mau baca? Baca yang ke-10 yang ke-10. Memantau kemunculan hilal. Apa itu hilal? Hilal adalah satu penampakan bulan di awal bulan. Dia bisa dilihat pakai mata telanjang, bisa. Kalau sekarang kan lebih lebih modern ya, lebih apa tuh? Bisa melihat hilal dari bukit yang tinggi, kita pakai teropong. Apa itu hilal? Hilal itu bulan, nah. Bulan di awal pertama kali itu kelihatan kecil sekali. Ya, nanti bulan itu berubah menjadi bulan sabit. Di pertengahan bulan itulah yang disebut bulan purnama. Bulan besar sekali. Demikian juga nanti ketika mulai bulan itu semakin tua, maka bulan itu kecil lagi, lalu bulan itu hilang, lalu muncul lagi hilal, lalu bisa nampak lagi. Jadi itulah yang menentukan kapan kita mulai berpuasa. Dan hilal ini digunakan oleh sebagian umat Islam untuk memastikan kapan puasa itu dimulai. Ada berapa poin tadi? Ada 10 poin persiapan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah ketika mereka menyambut bulan suci Ramadan. Kak Iman mau nambahin, kita mulai membersihkan diri juga. Bersih karpet buat sholat, sajadah, baju-baju yang kotor-kotor tuh kita bersihkan. Kita bersihkan semuanya. Dan kita sambut bulan suci Ramadan dengan gembira. Teman-teman pasti pengen tahu dong, apa sih syarat rukun puasa? Apa sih yang membatalkan puasa? Apa sih yang membuat puasa kita diterima oleh Allah? Jangan kemana-mana, kita lanjut di segmen berikutnya. Tos dong. Hap. Yes, nanti belajarnya sama Kakak Eza ya. Nanti Kak Reza yang akan dampingi kalian. Nanti kalian bawa pulpen, kalian catat. Setelah dicatat, setelah lengkap, kasih ke Abah lagi. Nanti Abah panggil Kak Eza. Kak Eza, sini. Nah, sini Kak Eza. Nah, sini. Sini Kak Eza. Kak Eza duduk sini dong. Sini Kak Eza duduk sini. Duduk sini. Ini Kak Eza. Nanti Kak Eza di musola atau di mana ajarin adik-adik suruh mencatat rukun puasa, termasuk doa puasa. Doa niat puasa dicatat sama doa buka puasanya. Kak Eza bisa? Makasih Kak Eza. Kak Eza mengajarin kita. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan dengan apa yang harus kita persiapkan menjelang bulan puasa, terutama doa dan niat-niatnya. Cus. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang rukun puasa, doa-doa tentang puasa, dan niat-niat tentang puasa. Kita akan belajar yang pertama itu kita akan belajar tentang rukun puasa. Kan kita sebentar lagi mau menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, makanya kita harus belajar terlebih dahulu tentang rukun puasa itu apa, ada berapa, terus tentang niat-niat puasa, tentang niat sholat taraweh, terus yang ketiganya kita harus tahu doa-doa tentang buka puasa apa.
setelah puasa apa ya. Kita akan belajar terlebih dahulu tentang rukun puasa. Ada yang udah tahu teman-teman di sini tentang rukun puasa itu ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Rukun puasa yang pertama itu yaitu saya oh bisa. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu ada apa? Ada yang udah belum? Tahu yang pertama itu yaitu beragama Islam. Please. Udah? Nah, tadi yang pertama itu apa yang pertama? Beragama Islam. Agama Islam. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu yaitu adalah yang tahu? Ada belum tahu ya. Yang kedua itu adalah balik, yaitu yang sudah dewasa. Kedua itu balik. Kita sebutin semuanya dulu ya. Yang ketiga yaitu ada yang pertama itu beragama Islam, yang kedua yaitu balik, dan yang ketiga berakal sehat. Dan yang keempat yaitu sehat badan. Ya. Dan yang kelima tidak dalam keenam itu tidak air atau ya semuanya. Yang pertama rukun puasa itu yaitu ada beragama Islam, yang kedua balik yaitu yang sudah dewasa umur, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat sehat badan, yang kelima tidak dalam perjalanan, yang keenam tidak dalam keadaan haid atau nifas. Dah kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi puasa itu harus beragama Islam. Kristen boleh gak puasa? Agama yang lain boleh gak puasa? Siapa? Boleh. Boleh gak puasa? Boleh kalau Hah? masuk Islam. Boleh kalau masuk Islam. Dan yang kedua yaitu balik. Balik itu yaitu adalah cukup umur
dia dikatakan sudah Puasa. Pertanyaan, gimana kalau ada anak kecil yang ingin puasa, yang mau puasa, itu termasuknya adalah salah satu pembelajaran, salah satu latihan untuk Puasa. Dan yang ketiga yaitu berakal Sehat. Kenapa berakal sehat? Ada yang tahu di sini berakal sehat kenapa? Karena mana mungkin apakah kalian pernah menemukan orang gila di puasa? Enggak. Orang yang apa namanya, yang di pinggiran jalan, yang orang gilanya itu kadang tidur di mana aja. Apakah pernah melihat mereka berpuasa? Enggak. Makanya rukun, salah satu rukun itu salah satunya berakal Sehat. sehat. Dan yang keempat yaitu sehat Badan. sehat rohani, sehat pikiran. Dan yang kelima yaitu tidak dalam perjalanan. Dan yang keenam tidak dalam keadaan haid atau nifas. Nah ini berlaku untuk perempuan. Sampai 5 saja untuk berlaku untuk laki. Dan untuk perempuan itu salah satunya yang benar tidak dalam keadaan haid atau nifas. Jadi perempuan itu tidak boleh, kalau ketika haid itu tidak boleh puasa. Itu tidak boleh. Boleh apa? Nggak boleh puasa. Nah ini adalah salah satu rukun Puasa. bukan rukun iman. Ya, ini adalah salah satu rukun puasa. Oke, nah itu tadi adalah salah satu rukun puasa. Kita akan lanjut. Itu akan membahas tentang, belajar tentang yaitu doa-doa untuk atau niat-niat untuk Puasa. Oke, kita akan tahap yang kedua yaitu tentang niat puasa, doa-doa puasa, niat sholat taraweh. Ada yang udah tahu belum di sini niat-niat sholat taraweh? Belum. Masa belum? Jadi kalian sebelum-sebelumnya gak puasa, kan? Ada yang tahu gak niat puasa atau niat sholat taraweh? Coba kamu, Dendra. Kamu apa gak? Puasa. Ada doa apa ya? Doa sholat taraweh. Apa gak? Gak hafal, masa gak hafal? Berarti setiap habis Ramadan ngucapin niat apa? Mau buka puasa, niat buka puasa tau gak? Coba sebutin. Niat buka puasa. Doa buka puasa. Doa buka puasa. Tahu gak? Tahu. Nah, jadi niat-niat dan doa-doa ketika berpuasa itu yaitu yang pertama itu yang kita harus tahu itu tentang niat untuk berpuasa. Terus ada lagi gak niat-niat dan doa-doa yang lain? Ada, yaitu buka doa buka puasa. Ada yang udah tahu? Udah. Tahu. Apa kamu udah tahu belum? Udah. Coba baca. Nah itu sholat apa namanya, niat Buka puasa. puasa. Kok pada nggak ada ya? Tutung lihat nggak Diandra? Enggak. Iya, aku juga nggak ngelihat Diandra, Rangga pada kemana. Tadi katanya lagi belajar loh. Iya, belajar. Belajar sama Kak Reza kan? Lo Tutung nggak ikut. Enggak. Aku nggak mau belajar. Kenapa? Mana ada monyet belajar. Mana ada monyet belajar. Aku mendengar sesuatu tuh. Aku juga. Tutung lihat dulu deh. Wah. Mereka nyuci, Kak.
Mereka nyuci, lihat deh. Wah. Bau. Belum sikat gigi. Ya Allah. Hai, lagi pada ngapain? Hah? Nyuci, nyuci, nyuci. Nyuci apa? Cuci sejadah. Sajadah, Kak. Untuk sholat. Iya. Ternyata mereka sedang nyuci sajadah. Kenapa nyuci sajadah? Buat sholat. Oh, Idul Fitri. Hah? Buat sholat apa? Ramadan. Buat Ramadan. Oh iya teman-teman, selain membersihkan diri, juga ternyata kita membersihkan peralatan untuk sholat. Tuh, Tutung dengerin. Untung aku monyet. Iya, untung dia monyet. Jadi dia nggak sholat. Yuk diterusin ya. Kak Iman pamit ya. Abang pergi dulu ya, tinggal sebentar ya. Teman-teman semuanya, betapa bahagianya kita masih Allah berikan kesempatan untuk bisa jumpa bulan suci Ramadan. Dan pada akhirnya ini adalah keindahan terbaik buat kita semuanya. Bisa mendapatkan bulan magfirah, bisa mendapatkan bulan keberkahan, dan bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Semoga ini bukan Ramadan buat terakhir buat kita. Nah teman-teman, siapapun teman-teman yang mau ikut merayakan, menikmati ibadah di bulan suci Ramadan, Rumah Ceria bersama Kak Iman, Aku juga. Tutung juga, nggak usah diginiin. Gak usah diginiin. Iya, nggak usah kedengeran kok. Rumah Ceria Yatim Seribu Buloh membuka pintu luas sekali, open house. Nah, teman-teman boleh loh mau buka puasa di Rumah Ceria bersama anak-anak para penghafal Quran. Boleh, silakan ditunggu di Rumah Ceria. Kita rayakan keindahan, kenikmatan, kekhusyuan bulan suci Ramadan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.